戸村の影が本物の。ねえ、なんで昨日あんなこと言うたんです？私のことじーっと見。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Summertime Render. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan di mana Shinpei memberitahu Mio bahwa ia telah melihat bayangan yang membunuh manusia. Lalu Mio pun mengajak Shinpei untuk memberitahu Shiori, yang dimana ia akan didatangi bayangannya sendiri, dan bayangan itu akan membunuhnya. Namun Shinpei tak ingin Mio terlibat dalam bahaya, dan memutuskan untuk pergi seorang diri. Setelah sampai di sana, toko milik keluarga Kobayakawa tak kunjung buka. Lalu tak lama berselang ada wanita tua yang bernama Xiaomi datang. Ia pun lalu mengajak Shinpei untuk ke rumah keluarga Kobayakawa. Namun ketika mereka sampai di rumah Kobayakawa seperti tak ada orang satupun. Dan mereka pun memutuskan memeriksa ke dalam, yang kebetulan pintu rumah Kobayakawa tak dikunci. Setelah masuk ke rumah Kobayakawa, Shinpei merasa aneh, di mana televisi yang masih menyala dan hidangan makanan yang sudah dingin belum tersentuh. Lalu tiba-tiba ia dikejutkan dengan tanda bayangan, di mana tanda itu sama persis seperti saat bayangan Tetsu menyingkirkan Tetsu yang asli. Shinpei juga melihat ada beberapa bekas bantingan keras di lantai. Lalu Shinpei pun memutuskan untuk memeriksa ke atas, di mana bekas yang ia temui ada dua. Dan kemungkinan itu adalah orang tua Shiori. Ia pun mencoba mencari Shiori. Namun ketika Shinpei ingin menghidupkan lampu, tiba-tiba ada kilatan cahaya dari belakangnya. Dan ternyata itu adalah Shiori, di mana ia langsung menanyakan kepada Shinpei, kenapa Shinpei bertanya kalau ia pernah melihat kembarannya, dan kenapa Shinpei selalu menatapnya. Shinpei yang menyadari bahwa itu adalah bayangan pun menganggap bahwa bayangan yang menyamar di pemakaman Ushio adalah Shiori. Lalu Shinpei yang ketakutan pun tak bisa menjawab pertanyaan Shiori, yang membuat Shiori ingin membunuhnya. Namun tiba-tiba Xiaomi datang, yang membuat bayangan Shiori menghilang. Dan berkat Xiaomi, Shinpei selamat dari bayangan Shiori. Lalu setelah keluar dari rumah Kobayakawa, Shinpei tak bisa tinggal diam, di mana jika ia tak melakukan sesuatu, mbak-mbak berkacamata yang satu kapal dengannya akan terbunuh. Ia yang melihat koper mbak-mbak berkacamata pun merasa bukan untuk liburan sehari, dan ia pun memutuskan untuk mencarinya di penginapan di pulau itu. Setelah berkeliling mencari mbak-mbak berkacamata, pada akhirnya Shinpei gagal menemukan mbak-mbak berkacamata itu, dan ia pun memutuskan untuk pulang. Tak lama setelah masuk, tiba-tiba Tetsu datang, yang langsung memarahi Shinpei yang telah membuat laporan palsu. Dan ia juga bercerita di mana semua keluarga Kobayakawa menghilang. Shinpei yang menyadari pendapat Tetsu yang berbeda dari sebelumnya pun merasa lega, di mana Tetsu yang asli tidak dibunuh oleh bayangan, dan yakin bahwa itu adalah Tetsu yang asli. Lalu tiba-tiba Tetsu memberikan HP kepada Shinpei. Mio yang melihat HP itu pun memberitahu Shinpei bahwa itu adalah milik kakaknya. Tetsu pun menjelaskannya, di mana sebelum Ushio meninggal ia datang menemuinya untuk menitipkan HP itu. Dan Ushio juga menyuruhnya untuk memberikan HP itu kepada Shinpei. Seolah-olah Ushio sudah tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Lalu tak lama berselang Shou datang. Shinpei pun lalu menceritakan semua kepada Shou, di mana pendapat Shinpei bahwa Ushio telah dibunuh bayangannya sendiri ada benarnya, yang dimana ada tanda bekas cekikan di leher Ushio. Dan target selanjutnya adalah Mio. Shou pun menanyakan kepada Shinpei apakah ia bisa membedakan bayangan dengan manusia asli. Shinpei pun menjawab ia tak bisa membedakannya.
Lalu Mio pun mengajak Shinpei untuk ke Hiroka Agung untuk menanyakan tentang wabah bayangan. Namun Shinpei yang sadar bahwa mereka ada di dekat sana, ia pun mengajaknya untuk pergi besok. So yang mendengar itu pun memberitahu Shinpei bahwa besok adalah hari festival musim panas dan besok adalah hari yang paling sibuk di kuil. Shinpei yang beranggapan bahwa jika di keramaian mereka bakal aman pun memutuskan untuk pergi besok saat festival. Dan sebelum berpisah, So mengajak untuk menentukan kata sandi agar bisa membedakan mana yang asli dan mana yang bayangan. Dan kata sandi itu pun berhasil dibuat. Lalu di keesokan harinya mereka pun pergi ke festival. Ketika Shinpei sedang mengobrol dengan So, tiba-tiba Mio dan Tokiko datang. Di mana Tokiko yang langsung menanyakan pendapat Shinpei tentang tubuh Mio yang telah diintipnya 2 hari yang lalu. Dan ketika Shinpei menjawab bahwa ia menyayangi Mio karena keluarga pun sedikit membuat Mio kecewa. Lalu tiba-tiba Shinpei seperti melihat sesosok yang mirip dengan Ushio. Ketika ia diajak teman-temannya untuk ke atas kuil, Shinpei malah pergi untuk mengejar sesosok yang mirip dengan Ushio tadi, yang membuat Mio tambah kecewa, di mana ternyata Mio telah jatuh hati kepada Shinpei. Shinpei yang teringat dengan perkataan So dan Mio bahwa Ushio akan pergi ke festival pun terus mengejar sesosok yang mirip dengan Ushio. Hingga akhirnya Shinpei menemukan sesosok yang mirip Ushio di tepi pantai. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.